Tiga paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta semalam sudah menjalani debat perdana mereka. Ketiganya beradu visi misi dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali menegaskan janjinya soal anggaran 200 juta rupiah untuk setiap RW dalam debat. Anggaran ini dimaksudkan agar masing-masing kelurahan dan RW bisa mendesain sendiri Jakarta global versi mereka. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Janji RK membagikan 200 juta rupiah setiap RW direspon oleh calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung. Pramono bilang alokasi anggaran untuk setiap kelurahan sebenarnya maksimal hanya 5% dari APBD. Hal ini sudah sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Pram lebih menekankan pentingnya balai rakyat di setiap kelurahan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW, dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Sementara untuk memperkuat sumber daya manusia, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 jalur independen, Dharma Pongrekun, menjanjikan bakal mendahulukan warga ber-KTP Jakarta untuk dapat pekerjaan dengan program Jaminan Babe. Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang ber-KTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program Jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi waktu habis. Kita berikan apa? Debat kedua Pilkada Jakarta kembali digelar pada 27 Oktober mendatang. Publik pun menanti paparan program-program realistis untuk warga Jakarta ke depannya. Liputan Kompas TV. Tiga paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta semalam sudah menjalani debat perdana mereka. Ketiganya beradu visi misi dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Lalu siapa yang unggul dalam adu gagasan di debat perdana kemarin? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, apa kabar? Kabar baik, Mas Indi. Alhamdulillah. Mas Umam, kita kan udah mendengar berbagai visi, misi, dan gagasan mulai dari soal macet, kesetaraan gender, dana anggaran soal RW, dan lain-lain. Mana yang jadi bintangnya tadi malam? Ya, memang semalam menunjukkan sebuah dinamika forum yang cukup baik. Kita juga bisa merasakan bagaimana kemudian pertarungan ide gagasan dengan spektrum cara pandang yang beragam. Tetapi di saat yang sama tentu juga ada beberapa hal yang tampaknya juga masih cukup perlu diperdalam. Misalnya bicara tentang konteks bagaimana meningkatkan kualitas SDM ya, sumber daya manusia, dan juga terkait dengan bagaimana jaring aspirasi di masyarakat. Kalau sifatnya hanya memberikan insentif keuangan kepada level RT, kemudian RW, jangan sampai kemudian politik anggaran itu menjadi sebuah alat transaksional tanpa dibekali dengan cara terkait dengan konteks transparansi, akuntabilitas, dan juga ide-ide inovatif yang perlu digunakan untuk meningkatkan partisipasi sekaligus juga bagaimana memantik pertumbuhan ekonomi di level masyarakat di Jakarta. Nah, oleh karena itu hal-hal semacam ini perlu dipertajam dan apa yang disampaikan oleh sejumlah calon seperti dari Ridwan Kamil, kemudian Pak Pramono dan juga Dharma Kun, saya pikir itu bisa menjadi salah satu alternatif
yang kemudian menjadi ukuran bagi pemilih untuk memilih di pilkada nanti. Mbak Tapi Cindy. kalau Mas Umam ngelihatnya secara umum dari 6 segmen kemarin, siapa yang paling menonjol? Dari gagasannya, dari gesturnya, siapa yang paling menonjol Mas Umam? Ya memang secara general, bagaimanapun juga Ridwan Kamil memiliki track record kepemimpinan di level tata kelola pemerintahan daerah. Ada track record terkait dengan upaya menghadirkan good governance di tingkat lokal atau local good governance, sehingga ketika dia menyampaikan alternatif kebijakan dan juga contoh-contohnya, memang lebih banyak menggunakan contoh-contoh di tingkat lokal yang sifatnya lebih tangible, lebih terukur. Sementara kemudian Pak Pramono tentu penguasaan makro dalam konteks kenegaraan beliau juga cukup memadai, tetapi juga di saat yang sama mungkin pertama ya ketika beliau dalam mempresentasikan itu membaca materi yang disiapkan, rasa-rasanya kemudian itu memunculkan pertanyaan terkait dengan kesiapan dan juga penguasaan terhadap materi. Tetapi secara umum Pak Pramono juga menunjukkan kemampuan untuk berargumen dengan baik. Meskipun referensi-referensi digunakan dalam konteks kebijakan publik tidak banyak kemudian yang mengulas dalam konteks lokal. Jadi aspek lokalitas ini yang tampaknya ke depan perlu diperkuat lagi oleh Pak Pramono dan bisa di backup oleh Rano Karno sendiri yang juga pernah memiliki track record dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal. Oke, Mas Umam, yang jadi PR kan adalah bagaimana mereka juga bisa membumikan visi misi gagasan mereka agar dimengerti oleh masyarakat Jakarta. Nah, kalau melihat dari debat kemarin, bisa dibilang sesuai nggak dengan harapan publik? Ya, memang ini menjadi spektrum yang sangat luas ya. Karena misalnya bicara tentang konteks dana yang kemudian dijanjikan 1 miliar per 1 RW. Tentu dalam konteks kebutuhan sehari-hari, bicara tentang konteks masyarakat di akar rumput, nilai uang itu bisa saja menjadi sebuah magnet politik. Tetapi kemudian niat ini adalah sebuah upaya untuk menghadirkan bagaimana kemudian aspirasi di level bawah itu bisa tercipta. Lalu bagaimana kemudian 1 miliar itu digarap, diarahkan kepada apa, prioritas kebijakannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Nah, khawatirnya para paslon ketika kemudian menawarkan itu, maka kemudian tidak dibarengi dengan instrumen-instrumen yang jelas dalam konteks aplikasinya. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Kalau misalnya Ridwan Kamil bisa memberikan penjelasan dengan jauh lebih komprehensif terkait dengan bukan hanya distribusi 1 miliarnya, tetapi bagaimana kemudian mengorkestrasi. Misalnya wilayah Jakarta Utara punya potensi atau kapasitas dalam bidang apa, kemudian masyarakat di Jakarta Timur punya potensi di bidang apa, lalu kemudian bagaimana saling menguatkan, saling mensubsidi dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih clear. Tetapi kalau hanya distribusi 1 miliar dan kemudian diberikan begitu saja, tentu ini akan berpotensi menjadi alat politik transaksional yang kemudian berkedok dengan dana-dana aspiratif dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuka ruang bagi Pramono Anung misalnya untuk melakukan serangan terhadap ide tersebut, misalnya dengan menyampaikan bahwa tidak boleh lebih dari 5% dalam konteks angka di level RT RW itu. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati secara detail. Oleh karena itu di forum-forum yang akan datang, rasa-rasanya tim sukses termasuk juga para paslon perlu menimbang secara lebih detail dengan ukuran-ukuran yang lebih jelas. Kalau misal itu cukup make sense, saya pikir itu akan bisa jauh lebih menjadi magnet kekuatan politik ke depan. Oke, Mas Umam, tapi kalau kita juga lagi-lagi lihat secara keseluruhan, ada sanggahan, ada pertanyaan, tapi kayaknya minim adu kritik kalau misalnya kita bandingkan dengan Pilkada 2017. Kalau Anda melihatnya memang ketiganya lebih main aman atau ada atmosfer yang berbeda? Ya, memang situasinya cukup berbeda. Kalau misal di pilkada-pilkada sebelumnya, bahkan di 2017 terutama ya, ada kekuatan politik dengan menggunakan narasi identitas yang betul-betul menggunakan emosi dan juga perasaan yang begitu dalam, bukan hanya di level kontestan, di tim sukses, tetapi juga di masyarakat dan para pendukungnya. Saat ini kabar baiknya relatif tidak mencolok hal-hal semacam itu terkait dengan politik identitas. Maka kemudian pertarungan ide ini yang dimunculkan. Tetapi memang daya serangnya itu tidak begitu konfrontatif. Barangkali ini juga bagian dari rasa ewoh pakewoh,
terkait dengan konteks politik yang cukup cair per hari ini, bagaimana misalnya dalam konteks makropolitik positioning dari PDIP terhadap kekuasaan baru yang disponsori oleh Kim Plus juga ini kemudian menentukan masa depan pertarungan yang akan datang termasuk juga dalam konteks pemerintahan di masa depan. Nah, ini yang tampaknya memberikan nuansa dan juga atmosfer kompetisi yang tampaknya juga agak landai. Meskipun kritik-kritik itu tetap ada meskipun agak tipis-tipis ya. Misalnya ketika Pak Pramono menyinggung lagi-lagi misalnya ide Ridwan Kamil dan juga Pak Dharma Kun ya misalnya terkait dengan penggunaan kartu-kartu tertentu. Bagi Pak Pram dikatakan bahwa sudah terlalu banyak kartu dan itu memang gimmick lama yang digunakan oleh Pak Jokowi sejak Pak Jokowi tampil di Pilkada DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu serangan-serangan ini akan jauh lebih substansial kalau misal memang masuk ke dalam ranah kebijakan publik. Semakin calon dan juga kandidat mampu menjelaskan kepada publik dengan ukuran yang lebih tangible, lebih merakyat, lebih memadai kepada masyarakat-masyarakat dengan tingkat literasi yang relatif menengah bawah, saya pikir itu akan jauh lebih efektif untuk menjadi mesin kampanye pemenangan ke depan. Oke, Mas Umam, masing-masing kan juga punya program unggulan yang disampaikan di debat kemarin. Misalnya kalau nomor urut 1 ada dana atau anggaran untuk RW 200 juta, kemudian tadi jalur transportasi sungai, kemudian kalau nomor urut 2 ada soal bagaimana manajemen publik itu yang harus dibenahi, internet gratis, kalau nomor urut 3 transportasi publik yang juga gratis untuk 15 golongan, kemudian ada juga soal kartu sakti. Mana yang paling realistis sebenarnya untuk kondisi Jakarta sekarang? Realistis atau tidak memang bergantung pada bagaimana nanti mengeksekusi. Kalau misal memang program-program itu bisa dilakukan dengan konsisten ya, memang hampir semua di dalam konteks semua program, semua jenis kebijakan publik, kuncinya pada satu titik, yaitu political will of the top political leader. Kalau misal memang dia punya ukuran yang clear, bagaimana kemudian dalam konteks anggarannya juga bisa di-backup secara memadai, instrumen-instrumen dan juga aktor dalam konteks pelaksanaan dari kebijakan itu bisa digerakkan, harusnya tidak ada masalah. Kalaupun kemudian ada vested interest, ada konflik interest dalam proses pengambilan kebijakan, harusnya juga bisa diakomodir atau bisa dinegosiasikan. Nah, oleh karena itu, dalam konteks narasi-narasi tadi, misalnya terkait dengan konteks jalur sungai misalnya ya, itu ide lama, meskipun dalam konteks tertentu kita juga perlu mengukur apakah memang itu cukup visible dalam situasi kondisi sungai di Jakarta seperti ini misalnya, atau visi-visi yang lain, program-program yang lain. Yang terpenting dalam konteks ini, hadirkan program yang memang betul-betul real, menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau misal kemudian ada program yang sifatnya gimmick ya, karena ada cukup banyak lah, mulai mobil curhat, kemudian program sekoper cinta dan lain sebagainya, itu adalah narasi-narasi gimmick. Oke, dalam konteks tertentu ada poin-poin kebijakan publiknya, tapi kemasannya itu tampaknya lebih ditonjolkan daripada isinya. Nah, masyarakat itu membutuhkan isinya. Apa sih yang bisa didapat oleh masyarakat? Kalau itu bisa diterjemahkan secara clear, saya pikir lagi-lagi itu adalah ruang kampanye yang jauh lebih efektif daripada hanya bermain gimmick yang sifatnya hanya permukaan saja. Nah, kalau kita mengambil dari sudut pandang warga Jakarta, visi misi gagasan yang disampaikan sudah cukupkah untuk menarik hati warga Jakarta sesuai dengan kebutuhan? Apalagi kan kita tahu ya, masih ada belasan persen warga Jakarta yang juga belum punya pilihan sejauh ini. Secara umum begini, bahwa visi misi itu seringkali dalam kontestasi politik di Indonesia tidak menjadi sebuah variabel yang cukup menentukan di dalam konteks keterpilihan seorang calon. Memang dalam ruang percakapan publik, dalam konteks opini publik, memang itu cukup berpengaruh. Terutama kalau misal kemudian ada satu argumen yang kemudian misleading dan kemudian digarap oleh tim sukses rival dengan serangan-serangan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks keterpilihan di level akar rumput, rasa-rasanya ada cukup banyak faktor, termasuk mulai dalam konteks jaringan sosial politik, kemudian terkait dengan konteks mesin politik partai, bahkan pada konteks tertentu di level menit-menit terakhir, yaitu terjadinya serangan money politics yang juga cukup efektif
mengubah arah preferensi politik masyarakat di tingkat akar rumput. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi dengan baik. Nah, akan jauh lebih efektif belajar dari kemenangan Pak Jokowi misalnya di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang lalu. Waktu itu hampir semua lembaga survei banyak memprediksi bahwa Pak Fauzi Bowo akan memenangkan pertarungan satu putaran. Tetapi kemudian terbukti Pak Jokowi dengan narasi yang jauh lebih down to earth, lebih tangible, dengan kalimat-kalimat yang lebih memungkinkan dicerna oleh masyarakat di akar rumput, ternyata mampu menahan di putaran kedua dan akhirnya kemudian memenangkan pertarungan di putaran kedua. Artinya memang per hari ini visi misi dalam ruang debat tidak menjadi sebuah preferensi tunggal dan juga dominan dalam menentukan preferensi politik publik. Tetapi kalau misalnya itu bisa dilakukan secara optimal, fakta politik pernah mengajarkan kepada kita bahwa to some extent that's very effective political campaign strategy. Oke, Mas Umam, terakhir, ekspektasi Anda untuk debat yang kedua untuk Pilgub Jakarta apa? Ya, ke depan sebaiknya masing-masing calon lebih fokus di dalam konteks bertalian atau berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat di kelas menengah ke bawah. Karena mereka adalah segmen kelompok masyarakat ekonomi politik yang akan terdampak langsung pada kebijakan publik di level DKI Jakarta. Dan otoritas kekuasaan pemerintah Jakarta sendiri masih tetap kuat, meskipun ibu kota sudah bergeser nanti di IKN Nusantara misalnya, tetapi tetap APBD Jakarta itu sekitar 80-an triliun, dan angka itu adalah gabungan dari sekian banyak kementerian di level nasional. Artinya kekuatan logistik ini harus dijelaskan kepada publik di sektor mana, terutama terkait dengan bicara masa depan masyarakat, maka bicara Human Development Index. Bicara Human Development Index, maka bicara pendidikan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan. Kalau per hari ini masih banyak menjanjikan tentang konteks yang sifatnya superficial, infrastruktur, taman, dan lain sebagainya, itu hanya bicara jangka pendek. Seorang pemimpin, seorang nobleman, seorang statesman atau negarawan yang benar-benar memiliki visi yang kuat, visi yang besar terhadap masa depan bangsanya, maka berpikir 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Nah, di level itu, kalau misal kemudian nanti bisa menjelaskan secara lebih clear bagaimana kemudian mengurus kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, menghadirkan intermediary industries di bukan hanya di Jakarta Timur, di Jakarta Utara, tetapi juga di kota-kota satelit sekitar Jakarta untuk menopang ekonomi yang besar ini, itu akan jauh lebih dahsyat ke depan. Oke, baik. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Hoirul Umam, terima kasih sudah berbagi di Rumah Pilkada. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak Cindy.